Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil rapat gabungan jajaran Suriah dan Tanfidiyah, lembaga dan badan otonom di Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023. Pada rapat tersebut menghasilkan 3 poin instruksi. Yang pertama, pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di semua tingkatan untuk tidak mengundang habaib pada agenda-agenda resmi organisasi. Yang kedua, untuk mengamalkan kembali amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama seperti tahlil, yasin, berjanji, manakib, istighosah, mujahadah. Yang ketiga, untuk setiap agenda resmi NU untuk diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ya Lalwatan dan Qiraatul Quran. Demikian hasil rapat gabungan yang dihasilkan pada hari ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi kepada seluruh pengurus NU baik cabang maupun pengurus ranting di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Wallahumma bihi ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini Talita akan membacakan tulisan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai terbitnya surat instruksi dari PCNU Wonogiri. Yang mana PCNU Wonogiri dalam garis besarnya melarang semua warga di Wonogiri mengundang para habaib dalam acara keagamaan di wilayahnya dan menghidupkan kembali tradisi-tradisi NU seperti sedia kala. Agar tidak gagal faham, jangan skip video ini ya. Dan yang belum subscribe dulu ya, biar Talita lebih bersemangat dalam menyajikan video-video yang lain. Talita berharap, semoga video ini bermanfaat. Wonogiri menolak habaib bukan melawan PBNU. PCNU Wonogiri menginstruksikan agar pengurus Mutnu dan ranting NU se-Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU untuk tidak mengundang habaib dalam acara di kalangan warga NU. Surat instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 023 Pisim A 11-19-12-2023. Dalam isi surat instruksi tersebut, selain larangan warga NU mengundang kalangan Habib, juga diinstruksikan agar warga NU menyikapi penelitian nasab Habib secara bijak dan menghargai perbedaan pendapat. Selain itu juga, warga NU diminta untuk merutinkan kembali amaliyah-amaliyah NU, mujahadah, tahlil, yasin, barzanji, diba, istighotsah, manakib, suluk, torikoh, dan hizib. Hal lain yang diinstruksikan adalah agar dalam acara resmi NU diawali membaca Al-Quran, tahlil, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Ya Lalwatan. Surat itu ditandatangani oleh Roy Syuriah, Katib, Ketua Tanfis, dan Sekretaris. Tentunya, PCNU Wonogiri mempunyai alasan khusus sehingga poin-poin itu disepakati dalam rapat resmi yang melibatkan unsur lengkap kepengurusan PCNU. Alasan itu jelas merupakan alasan yang mungkin di wilayah lain belum ditemukan atau belum disadari. Yang jelas surat instruksi itu tidak bisa dimaknai sebagai pembangkangan terhadap PBNU. Poin-poin itu, jika diperhatikan dengan seksama, sebagiannya adalah merupakan amanah Muktamar NU ke-33 di Jombang yang mengambil tema tentang Islam Nusantara dan hasil Bahsul Masail Komisi Maudhu'iyah PWNU Jatim tahun 2016 tentang Islam Nusantara dan gagasan besar Gus Yahya tentang fikih peradaban.
PBN wajib mengakomodir setiap usaha warga NU apalagi para pengurus NU di setiap tingkatan kepengurusan untuk mengambil langkah-langkah strategis kewilayahan demi kemajuan Jamiah NU di wilayahnya masing-masing. Sikap PCNU Wonogiri tersebut sebagai bagian dari sikap khusus organisasi di wilayah sesuai dengan permasalahan kewilayahannya yang tidak bertentangan dengan kebijakan PBNU secara organisatoris. PCNU Wonogiri terhadap penolakan ceramah Habib di wilayahnya, dimungkinkan, menurut penulis, adanya potensi tergerusnya tradisi-tradisi Nusantara dan ajaran KNU-an serta, berdasarkan penuturan Ketua Tanfidziyah Wonogiri, Kiai Mubarok, dalam wawancara di sebuah channel YouTube, adanya oknum Habib di wilayah Wonogiri yang dalam setiap acara membawa logo-logo NU tetapi tidak pernah ada koordinasi dengan pengurus NU setempat. Bahkan terkesan tidak mengewongke terhadap para pengurus NU. Hal ini sangat serius, karena bisa berdampak terhadap tergesernya otoritas para kiai-kiai NU dan PCNU Wonogiri di hadapan warga NU sendiri oleh para Habib di wilayah mereka. Selain itu, seperti yang sering kita perhatikan, para Habib dalam ceramahnya nampak berusaha mempengaruhi dan menanamkan belief and perception dengan bernarasi memposisikan dirinya sebagai piramida sosial tertinggi dalam otoritas keagamaan dengan klaim sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal nasabnya tidak terbukti secara ilmiah, baik secara pustaka maupun DNA. Ada pula indikasi para oknum Habib melakukan upaya memprogram pikiran dan keyakinan warga NU melalui pengasosiasian suatu kata atau frase umum, hipernim, yang tanpa disadari sedikit demi sedikit akan membentuk pikiran bawah sadar mereka, seperti frase Haul Gersik untuk Habib Abu Bakar Assegaf. Padahal di Gersik ada banyak tokoh yang lebih berperan dalam menyebarkan Islam seperti Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang termasuk dalam Wali Songo. Implikasi linguistik dari frase Haul Gersik lambat laun akan membawa dampak sosio-psikologis yaitu paradigma yang terbentuk di alam sadar warga NU akan posisi dan diferensiasi Habib Abu Bakar Assegaf sebagai tokoh utama kota Gersik yang dibangun melalui branding Haul Gersik. Jika ini dibiarkan, sejarah ketokohan Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim akan terdegradasi dan sejarah lambat laun akan berubah, seolah Islam baru masuk dan disebarkan oleh Habib Abu Bakar Assegaf. Beberapa oknum habaib pula berceramah tentang kronologi sejarah pendirian NU. Dalam ceramah itu menerangkan tentang bahwa yang berperan dalam mendirikan NU adalah para habaib. Cara membangun brand semacam ini pula, di masa depan, akan berimplikasi sosiopsikologis warga NU terhadap sahnya kepemimpinan para habib dalam strata tertinggi puncak kepemimpinan NU. Ditambah adanya oknum habaib dalam majelis mereka YG diisi oleh jamaah NU, mendoktrin jamaah sedikit demi sedikit dengan mengatakan ajaran NU yang sebenarnya adalah ajaran Mbah Hashim Asy'ari, kemudian mereka memposisikan diri mereka sesuai dengan ajaran itu, lalu mengambil beberapa contoh nama tokoh-tokoh NU yang hari ini diproposisikan sebagai tidak sesuai dengan ajaran definitif dari Mbah Hashim Asy'ari itu. Dalam teori branding arsitektur ini disebut dengan membangun brand diri dan menghancurkan brand kompetitor. Secara tidak sadar, subliminal message, audiens akan terbawa sedikit demi sedikit untuk meyakini persepsi yang dibangun itu. Contoh lain, ada oknum habib membranding diri sebagai tokoh NU sehingga banyak warga NU menjadi jamaahnya, kemudian setelah ia menjadi referensi bagi warga NU, dengan terang-terangan mendoktrin jamaah agar tidak merestui anaknya masuk sebagai anggota Ansor dan Banser serta mencela Islam Nusantara yang menjadi program PBNU. Hal-hal lain mungkin saja menjadi pertimbangan PCNU Wonogiri dalam keputusannya itu. Misalnya, adanya oknum habib yang merubah nasab para pejuang Nusantara sebagai berasal dari golongan habib, seperti nasab Karte Sumodiningrat YG wafat dalam Perang Jogja 1811 yang dialiaskan oleh seorang oknum habib sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Tidak hanya itu,
kemudian membuat makam palsu untuk KRT Sumodiningrat di Semarang, padahal ia dimakamkan sejak meninggalnya di Jejeran, Pleret, Yogyakarta. Kasus KRT Sumodiningrat ini adalah satu yang penulis sebutkan dari puluhan makam tokoh-tokoh Nusantara yang nasabnya dibelokkan. Jika ini tidak mendapat perhatian dari semua pihak, sejarah Islam di Indonesia, bahkan sejarah NU di masa depan akan berubah. Mereka yang sebenarnya berjasa kemungkinan besar akan dilupakan dan akan tergantikan tokoh-tokoh yang diciptakan dalam kedustaan. Penulis, KH Imaduddin Usman Al-Bantani.